Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat ketika dulu mau masuk seminari, saya ditanya oleh Bapak Uskup, Monsinyur Sutekno. Saya ditanya, apa tujuanmu untuk menjadi romo? Mengapa kamu ingin jadi romo? Apa tujuanmu? Saya masih ingat pertanyaan itu. Dan waktu itu tidak hanya saya, tapi juga para calon-calon frater waktu itu juga ditanya seperti itu. Ada jawaban banyak ya, ada banyak jawaban saat itu. Ya, ada yang ingin jadi romo karena ingin mencicipi anggur misa. Karena yang sah kan ya romo ya untuk mencicipi anggur misa. Misioner ya boleh aja, tapi kan belum sah untuk itu. Ya. Lalu juga ada yang ingin pakai pakaian seperti ini. Wah, kok pakainya kok keren kayak Batman, Superman gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang tertarik dengan figur romo tertentu. Ya, saya lihat romo itu kalau merayakan Ekaristi kok begitu syahdu ya gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang karena ingin melayani Tuhan dan sesama. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya untuk yang seperti itu ya. Nah, macam-macam. Saya sendiri ya karena saya dulu tertarik dengan figur imam yang merayakan Ekaristi. Sehingga saya tertarik ingin seperti itu ya waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun apapun jawaban kita saat itu, akhirnya kami semua masuk dalam seminari dan kami diformasi di sana. Kami dibentuk di sana agar supaya apa yang menjadi alasan-alasan kami tadi, apa yang menjadi harapan-harapan kami tadi, cita-cita kami tadi kenapa pengen jadi romo, sungguh-sungguh dimurnikan. Sehingga kami sungguh-sungguh mau jadi romo ya untuk memuliakan Tuhan dan untuk juga dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi sesama, melayani sesama dengan baik sebagai seorang imam. Jadi artinya adalah Yesus harus sebagai pusat untuk kita menjadi seorang imam. Yesus harus menjadi pusat bagi kita. Ketika Yesus menjadi pusat, maka ya semuanya akan lebih baik tentunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus juga memiliki pertanyaan yang sama. Kenapa Anda mau menjadi orang Katolik? Kok mau-maunya? Kan jumlah orang Katolik di Indonesia ini sangat sedikit ya, sangat sedikit. Kok mau-maunya jadi orang Katolik? Ya mungkin jawaban kita bermacam-macam tadi juga. Ya, ada yang mungkin ya saya jadi orang Katolik itu karena memang dari keluarga Katolik. Dari papa mama saya, dari kakek nenek saya, dari keturunan-keturunan saya terdahulu adalah Katolik. Maka ya saya nggak bisa punya pilihan lain. Ya mau tidak mau saya dibaptis jadi orang Katolik. Bisa juga kita jadi orang Katolik karena perkawinan. Ikut suami, ikut istri, seperti itu juga. Atau mungkin juga ikut anak, bisa jadi ya. Sudah memiliki anak, bukan Katolik, kemudian anaknya Katolik, ya saya juga ikut Katolik, bisa jadi seperti itu. Atau juga bisa jadi Katolik karena teman-teman, sahabat, kenalan, atau karena sekolah di sekolah Katolik juga bisa terjadi seperti itu ya. Karena sekolah di sekolah Katolik mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah akhirnya ingin menjadi orang Katolik. Atau mungkin jadi Katolik karena mengalami perjumpaan secara spiritualitas dengan Tuhan ya. Ada yang diimpeni Bunda Maria dan Tuhan Yesus, ada yang seperti itu dan akhirnya jadi Katolik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagai macam mungkin alasan kita menjadi Katolik kenapa. Namun yang pasti yang jelas Kristus atau Tuhan Yesus harus menjadi pokok dari iman kita. Ketika Yesus menjadi pokok dari iman kita, maka kita akan menjadi orang yang setia. Kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam menjalani kehidupan iman kita sebagai orang Katolik. Terutama di saat-saat sulit seperti ini, kita tetap akan kuat. Kalau kita lihat bacaan Injil pada hari ini, kita dapat melihat mereka ini datang kepada Yesus. Pertama-tama bukan karena mereka mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan bagi mereka, tetapi karena Yesus mengadakan mujizat bagi mereka. Sehingga ya tentunya waktu itu ya belum sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Yesus. Sehingga ketika ya Yesus masuk Yerusalem, Yesus dieluk-elukan. Namun ketika 3 hari kemudian Yesus mengalami penderitaan, mereka jugalah yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah artinya mereka mencintai Yesus, mengasihi Yesus karena Yesus memberikan mujizat-mujizat penyembuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka demikian juga dengan iman kita. Kita diajak dan diharapkan untuk senantiasa
sungguh-sungguh sampai kepada menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yesus harus menjadi pokok di dalam kehidupan iman kita. Sehingga dengan Yesus menjadi pokok, kita akan menjadi semakin kuat. Maka melalui doa-doa kita, melalui sakramen-sakramen yang kita rayakan, terutama sakramen Ekaristi dan juga sakramen Tobat, ini menjadikan kita semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Begitu pula dengan doa-doa devosi kita. Maka memang kalau saat-saat seperti ini, saat-saat situasi pandemi seperti ini, banyak dari kita, saudara-saudara kita yang harus online ya, karena masih belum berani ke gereja. Ya hendaknya kalau misa online sungguh-sungguh misa dengan hati, sungguh-sungguh menyiapkan dengan hati. Ya, kalau tidak, ya tentunya akan menggerus iman kita dan kita akan mengalami kekeringan secara rohani. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hendaknya kita sungguh-sungguh terus berupaya dalam situasi seperti ini pun untuk senantiasa mendekatkan diri kita, menyatukan hati kita dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Juga melalui doa-doa devosi kita. Begitu kaya gereja Katolik ini dengan devosi, ya. Ada devosi kerahiman ilahi, ada devosi rosario, ada juga adorasi dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Sehingga dengan itu semakin memperkuat iman kita di dalam situasi apapun. Dan akhirnya kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat semakin beriman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita pun mampu mewartakan nama Tuhan di dalam hidup kita, menjadi saksi-saksi iman, saksi-saksi kebangkitan di dalam hidup kita, sehingga banyak orang pun juga dapat merasakan kasih Allah melalui diri kita. Amin.